Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vira Kurniawati dari STAI Subhanul Waton Magelang. Pada pagi hari ini yang cerah dan sangat berbahagia, saya akan mengajak sahabat FKPAI Borobudur untuk menyambut lebih semangat lagi malam yang dinanti di Ramadan kali ini, yaitu malam Lailatul Qadar. Pada pagi hari ini saya ada narasumber yang sudah tidak asing lagi. Berjumpa lagi dengan Bapak Kiai Muhammad Aziz. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Mbak Vira. Ya, pada pagi hari ini saya dan Bapak Muhammad Aziz akan membahas tentang pentingnya bulan puasa dan kita menyambut Lailatul Qadar ya. Jadi kita harus lebih semangat lagi, lebih semangat beribadah dan melakukan kebaikan lagi. Kita mulai podcast hari ini ya Pak dengan suasana yang hijau dan cerah ini. Alhamdulillah. Yang biasanya kita melakukan podcast di dalam studio ya, kita mencoba outdoor untuk lebih fresh lagi ya. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama ya Pak. Pak, untuk kali ini kita akan membahas atau lebih menekankan pada pembahasan puasa bulan Ramadan. Ya, betul. Untuk pertanyaan yang pertama dari saya itu bagaimana makna kontekstual dari puasa Ramadan itu sendiri nih Pak? Oke, terima kasih. Pertanyaan saya jawab makna daripada puasa, bahwa puasa itu secara lughot atau secara bahasa kan maknanya imsakun, menahan. Kalau dalam bahasa Jawa ya ngeker dan sebagainya. Tapi secara istilahan itu adalah imsakun anil muftiroti, menahan dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Ya, itu ada banyak sekali yang membatalkan puasa itu sendiri ya. Itu bukan sebatas berhenti di situ, Mbak. Nanti ada secara makna sufiah, yaitu imsakun anil mafsadatil ajri. Jadi menahan dari segala sesuatu yang bukan saja membatalkan puasa, tapi membatalkan pahala daripada puasa tersebut. Artinya orang tetap melakukan puasanya itu sah, tapi tidak menerima pahala puasa, sama sekali tidak menerima. Kalau untuk pembahasan puasa itu sendiri, apakah ada kitab tertentu yang membahas itu Pak? Kalau yang membahas itu dari kitab paling rendah, bukan rendah dari tataran dalam pondok pesantren ya Mas kami, itu pasti ada, baik itu masalah puasa atau perkara yang membatalkan puasa, sunat-sunatnya puasa, atau bahkan sampai perkara yang membatalkan pahala puasa. Itu bagus saumi ada. Kalau untuk pelaksanaan puasa itu sendiri Pak, apakah ada syarat atau teknis pelaksanaannya itu sama dengan sebelum ada Nabi Muhammad, dan setelah itu apakah ada perbedaan atau enggak? Oke, saya jawab bahwa kita mengacu pada sebuah ayat Al-Quran yang mungkin Mbak sudah familiar dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutibal ladzi la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina eling wakah dan sebagainya, itu diwajibkan atas kamu ibadah puasa, sama halnya diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Itu ditarik garis kesimpulan bahwa syariat ibadah puasa itu sebelum Kanjeng Nabi Muhammad sudah ada, cuma ada perbedaan. Gimana letak perbedaannya? Perbedaannya itu kalau sebelum Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ibadah puasa itu antara buka dan sahurnya itu sama waktunya. Sama? Iya. Jadi 24 jam itu pada jam 00 ya buka ya sahur sekalian. Berarti waktu puasanya lebih lama? Iya, lebih lama daripada puasanya ketika era itu umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu berkisar kan, itu kan relatif antara negara ini dengan negara ini kan mungkin ada perbedaan. Tapi di Indonesia itu sekitar 14 atau 13 jam lah dalam menjalankan puasa, min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Berarti itu puasanya hampir 24 jam atau 12 jam Pak itu? Yang kalau pas
Yang dulu Iya. itu 24 jam. 24 jam. 24 jam. Ketika sebelum Nabi Muhammad SAW Waktu untuk buka dan sahurnya itu disamakan. Disamakan. Oh, ya. jam 00 kalau sekarang Iya. jam 0. Sebab nopo Mbak mangoten niku? Sebab posturnya, usianya itu lebih lama. Oh iya kan kalau dulu itu Wong yo gede-gede posturnya kuat-kuat. Gitu. Ya. Ya. Nah, kalau dari puasa itu sendiri Pak, apakah ada tujuan dari puasa itu? Oh ya. Tujuan puasa itu termaktub dalam ayat tersebut kan la'allakum tattaqun. La'alla itu kalau kita belajar dengan ilmu gramatika atau ilmu nahwu sharaf ataupun balaghah, la'alla itu artinya tawaku. Tawaku itu mengharap sesuatu kesenangan yang terjadi, kepingin yang terjadi, itulah harapan. Ya, Jadi harapan. harapan itu adalah la'allakum tattaqun, supaya menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi kan khitabnya pertama ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, tidak hai orang-orang yang Islam enggak, Ya. tapi orang-orang yang mempunyai beriman. Ya. Tidak semua orang Islam bisa dapat hidayah untuk menjalankan sebuah ibadah puasa. Ya. Karena ibadah puasa itu beda dengan ibadah yang lain, yang tahu itu adalah yang bersangkutan dan yang dengan Allah. Mungkin teman Mbak Vira sendiri mungkin ketika puasa dan nggak puasa kan dia tidak tahu. Iya, tidak tahu. Gitu. Ya. Apa itu bibirnya digosok-gosok biar kering, sepertinya puasa. Ya. Artinya kan yang tahu cuma yang bersangkutan dengan Langsung Allah dengan saja. Allah, iya. Sehingga kompensasinya yang mengganjar, yang memberi pahala langsung Dari oleh Allah ya. Subhanahu Itu keistimewaannya puasa ya Pak Keistimewaannya ya. puasa Ya. itu. Sangat istimewa sekali Ya, dan betul, itu Pak. harus dilaksanakan oleh semua umat ketika bulan Ramadan, Ramadan. umat muslim ya Nggih, Pak. nggih, nggih, nggih. Bagaimana Pak untuk menggapai tujuan itu, kan puasa itu ada tujuannya nggih. Nggih. Untuk menggapai tujuan itu sendiri itu apakah ada konsepnya untuk menggapai tujuan puasa? Udah pertanyaan yang luar biasa itu. Konsep untuk menggapai daripada tujuan puasa. Ya. Tadi saya sudah katakan bahwa tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang beriman. Sebab orang yang beriman itu adalah predikat yang paling tinggi. Inna akramakum indallahi atqakum, mulyane sira kabeh yaiku wong sing paling takwane di antara sira kabeh. Jadi artinya itu derajat atau predikat yang paling tinggi adalah orang-orang yang bertakwa. Dan termasuk ranah atau ruang lingkup untuk menjadi seorang yang bertakwa itu Allah memberi sebuah kewajiban yang namanya puasa. Artinya bagaimana seorang muslim yang berpuasa bisa menggapai derajat tattaqun. Konsepnya satu, puasanya diterima. Artinya bukan hanya sah saja tapi diterima. Ya. Kan ada orang yang melakukan puasa tapi puasanya tidak terima, artinya pahalanya tidak ada. Kaming shaimin, banyak sekali orang-orang yang berpuasa cuma mendapat lapar dan dada. Contohnya Pak, ketika orang itu puasa tapi tidak mendapat pahala, itu apa yang menyebabkan itu semua? Oh ya, dalam kitab Nashaikhul Ibad itu disebutkan bahwa salah satu yang menjadi tabir atau kendala orang tidak mendapatkan adalah al-ghibatu. Al-ghibah itu artinya kerasan-kerasan. Padahal itu sulit sekali ya Pak dicegah. Mungkin bahasanya jenengan gosip ya, gendeng, kerasan. Ya memang sulit Mbak, sebab teknis ghibah atau rasan-rasan itu berbeda dengan ketika saya kecil Mbak. Mungkin dengan adanya digitalisasi, media sosial, itu cara ghibahnya berbeda dan lebih gampang ya Pak. Gampang dan semua orang mungkin bisa. Iya. Cukup dengan menggerakkan kedua jari ini, semua orang bisa. Iya. Dan satu adalah yang menyebabkan orang itu cuma memperoleh lapar, dahaga adalah al-ghibatu, gelendeng.
posone api, ora batal posone, tapi kok ahli riba itu berpeluang puasanya tidak memperoleh pahala. Yang kedua adalah kadzibun, bohong dan sebagainya. Itu adalah bagian dari perkara yang menjadikan puasa kita tidak diterima. Sah tapi tidak diterima. Kalau untuk konsepnya sendiri itu Pak, tadi lanjutannya ada apa? Ya, konsep untuk menjadikan seseorang itu menjadi orang yang muttaqin itu kan mungkin kalau Mbak dulu ketika di pondok pesantren itu muttaqin itu kan isim fa'il atau subjek. Muttaqun, muttaqin itu diambil dari kata dasar wiqayah. Wiqayah itu menjaga, reksa. Dan itu diambil dari fi'il madhi qawiyah, qaf, wawu dan ya. Kok itu artinya itu apa itu waqo ya, waqo. Wa wirai ngati-hati. Kok itu artinya qanaah. Ya itu artinya apa ya? Yakin. Artinya kita harus yakin bahwa yang namanya ibadah puasa itu imanan wahtisaban. Imanan yakin bahwa puasa adalah sebuah kewajiban perintahnya Allah. Yang kedua ihtisaban, saya jenengan melakukan ibadah puasa itu semata-mata untuk mencari ridhonya Allah. Jadi antara imanan wahtisaban itu bisa menjadi konsep untuk menjadi seorang yang betul-betul muttaqin. Itu adalah konsep untuk menggapai yang muttaqinnya, tujuannya itu. Berarti ada dua nih Pak. Ya, Ini untuk pertanyaan yang terakhir nih Pak. Kalau untuk puasa di bulan Ramadan ini kan ada banyak sekali ya Pak amalan yang bisa kita lakukan. Nah, untuk amalan utama yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan itu apa saja? Pemirsa, pendengar podcast FKPI Boro-Boro Menyapa, ini pertanyaan yang mungkin sangat luar biasa sekali, kan berkaitan dengan amalan di bulan suci Ramadan. Saya langsung jawab bahwa di antara sekian banyaknya amalan-amalan yang disunatkan di bulan Ramadan, yang pertama, ranking pertama adalah tilawatil Quran, membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran dan sebagainya. Sebab mengapa? Sebab di bulan suci Ramadan ini adalah bulan di mana turunnya Al-Quran, sehingga untuk menghormati dengan turunnya Al-Quran, maka keutamaan ibadah sunat adalah membaca Al-Quran sendiri. Yang nomor dua adalah sodakoh satu kali di bulan Ramadan itu dilipat gandakan 1000 kali. Misalnya sodakoh 1 gelas air itu mineral. Bisa dilakukan kayak membagi takjil. Ya betul, puasa, bisa itu bisa direalisasikan ketika takjilan dan sebagainya, termasuk dari bagian dari sodakoh, dari amalan-amalan yang disunatkan di bulan suci Ramadan. Kalau untuk pahala sodakohnya itu sendiri Pak, apakah ketika kita mendapat banyak pahala, bagaimana? Apakah itu sama dengan yang melakukan puasa atau gimana? Oh ya, beda. Kalau puasa itu nyaka wajib, kalau memberi sodako itu punya sunat. Tapi walaupun itu sunat, kalau tidak melakukan ya maneman kan definisi juga kan gini Mbak, lipat gandakan. Definisi sunat kan ketika dikerjakan mendapat pahala, ketika tidak dikerjakan apa tulisannya? Rugi banget. Rugi banget. Jangan sampai ketika dikerjakan mendapat pahala, ketika tidak dikerjakan tidak apa-apa. Kalau tidak ada kan statement yang tidak menjadi motivasi. Karena nggak dapat apa-apa. Lebih baik melakukan gitu. Jadi bahasanya mari kita mengolah sebuah bahasa, ketika sunat itu adalah mengerjakan diberi pahala, kalau tidak mengerjakan ya rugi banget. Kita mah kepenak itu kan sebagian dari narasi atau statement untuk memberi motivasi kepada kita semua. Orang untuk melakukan amalan utama sendiri di sisi ini ya Pak. Baik Pak, saya rasa cukup untuk pembahasan kali ini spesial edisi Ramadan ya Pak. Sama-sama Mbak. Terima kasih atas ilmu yang bermanfaat, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin Mbak Fira, terima kasih juga.
Baik, kesimpulan pada tema hari ini spesial edisi Ramadan yaitu puasa itu sendiri itu mempunyai tujuan ya. Tujuan bagi kita untuk melakukan puasa wajib itu adalah meningkatkan ketakwaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk melaksanakan puasa itu ada amalan-amalan khusus yang bisa kita laksanakan, yaitu melaksanakan atau rutin membaca Al-Quran dengan cara tadarus atau memperbanyak lagi sedekah kepada sesama. Itu akan melipat gandakan pahala kita ya Pak ya. Ya, betul Mbak. Baik, kali ini kita tutup ya Pak dengan doa Ramadan bersama-sama. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kita tutup materi hari ini. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.